Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nama asli Nabi Idris adalah Uknuh bin Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anwas bin Syits bin Adam alaihimussalam. Menurut Wahab bin Manbah, Uknuh dikenal dengan Idris karena ia sering tadarus belajar suhuf-suhuf warisan leluhurnya. Setelah Kinan menjadi khalifah penerus ayahnya Sayyidina Anwas, kehidupan manusia menjadi normal dan sejahtera. Sayyidina Kinan menikah dengan Utnuk dan dikaruniai seorang putra bernama Mahlail. Maka pindahlah Nur Muhammad pada Mahlail berputra Yarid berputra Uknuh Nabi Idris. Ibnu Abbas berkata, Allah mengutus Idris menjadi seorang nabi dan rasul untuk Bani Kabil yang melenceng akidahnya dan suka menyembah berhala. Bani Kabil membuat 5 berhala sebagai sesembahannya. Nama-nama berhala itu adalah 1. Wud, 2. Waswa, 3. Yaguts, 4. Yauk, 5. Nasr. Kepada Bani Kabil, Nabi Idris berdakwah dengan keras, mengajak mereka menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang menulis dengan kolam pena, membukukan suhuf, mempelajari ilmu nujum dan ilmu hisab perbintangan. Manusia pertama menemukan cara menjahit pakaian dan memakai baju yang berjahit. Konon, ketika Nabi Idris sedang menjahit baju, beliau membaca tasbih di setiap tusukan jarumnya. Dan ketika lupa, ia membedah jahitannya lalu mengulanginya lagi. Beliau hanya mau makan dari hasil jerih payahnya sendiri dengan bekerja sebagai tukang jahit. Konon, orang-orang sebelum adanya Nabi Idris, mereka berpakaian hanya dengan selendang saja tanpa jahitan. Allah menurunkan 30 suhuf untuk Nabi Idris, dan beliau tidak pernah lupa untuk selalu membacanya setiap hari. Pernah suatu ketika datang malaikat dan mengajaknya bersalaman. Setelah itu, setiap hari Nabi Idris mengangkat tangannya, sebagai penghormatan kepada malaikat, dengan tujuan beribadah kepada Allah. Bukan hanya malaikat yang kagum atas kemuliaan dan ketekunan Nabi Idris karena kuatnya dalam beribadah dan dirosah, bahkan iblis pun iri kepadanya. Iblis menggunakan berbagai macam cara untuk menggoda Nabi Idris. Namun tak satu pun cara dapat menggugurkan ibadah Nabi Idris. Subhanallah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa malaikat Israel minta izin kepada Allah untuk berziarah kepada Nabi Idris karena ia merasa kagum atas ibadahnya. Malaikat Israel datang dengan wujud seorang lelaki tampan. Nabi Idris pun bertanya, "Wahai pemuda, siapakah namamu?" Israel menjawab, "Aku Israel, malaikat pencabut nyawa. Adanku mendapat izin dari Tuhanku untuk mengunjungimu." Nabi Idris bertanya lagi, "Apakah tujuanmu kemari untuk mencabut ruhku?" Israel menjawab, "Allah belum mengizinkanku untuk mencabut ruhnya saat ini." Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Israel, "Aku tahu apa yang ada dalam batin hambaku Idris. Maka cabutlah ruhnya saat ini juga." Mendapat perintah dari Tuhannya, maka malaikat Israel segera mencabut ruh Nabi Idris. Kemudian seketika itu juga Allah menghidupkan Nabi Idris. Nabi Idris bertanya, "Wahai Israel, aku masih punya hajat yang lain." Israel menjawab, "Hajat apa itu wahai Idris?" "Aku ingin melihat neraka jahanam. Seperti apa keadaannya?" Timpal Nabi Idris kepada Israel. Dengan izin Allah Nabi Idris pun diajak untuk melihat neraka jahanam. Allah memberi perintah kepada malaikat Malik penjaga neraka untuk meletakkannya di pinggiran jahanam. Seketika itu, Nabi Idris pingsan karena kaget melihat keadaan neraka jahanam. Maka Israel segera membawa Nabi Idris kembali ke tempatnya semula. Berhari-hari lamanya Nabi Idris terlihat lesu karena masih terbawa suasana jahanam. Sebelum tidur tidak lagi memakai celak mata. Makan dan minum tidak enak. Membaca suhuf saja tidak merasakan ketenangan. Hal ini beliau alami selama 1 tahun. Sekian lamanya Nabi Idris meninggalkan ibadahnya dan menikah dengan seorang wanita. Dari pernikahannya itu Nabi Idris dikaruniai seorang putra bernama Mutawasili. Setelah Mutawasili dewasa, Nabi Idris membaitannya dan memberikan beberapa wasiat kepada putranya. Dan Nur Muhammad yang pernah ada di dahinya kini pindah di kening putranya. Setelah Nabi Idris memberikan wasiat kepada putranya,
Lalu beliau beranjak menuju mihrabnya, tempat beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta agar diperlihatkan surga seperti halnya neraka yang pernah dilihatnya. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat Ridwan sang penjaga surga untuk menurunkan ranting-ranting pohon tuba yang ada di surga ke tempat Nabi Idris berada. Dengan berpegang dahan dan ranting pohon tuba dari surga itu, Nabi Idris naik ke langit menuju surga. Setelah masuk ke dalam surga, beliau melihat semau yang ada di surga dan seluruh isinya. Setelah sekian lamanya ia berada di surga, beliau merasakan nikmatnya hidup di sana. Malaikat Ridwan menyuruhnya keluar. Namun Nabi Idris menjawab, "Aku tidak akan keluar dari sini." Kemudian Allah berfirman, "Segala yang hidup, yang bernafas pasti mengalami kematian." Nabi Idris menjawab, "Saya sudah pernah mengalaminya." Lanjutnya ayat. Allah berfirman lagi, "Kecuali kamu sekalian, orang-orang mukmin, sudah pernah mendatanginya, neraka." Nabi Idris menjawab lagi, "Saya sudah pernah mengunjunginya." Lanjutan ayat berikutnya. Dan mereka orang-orang mukmin tidak akan pernah keluar dari sana, surga. Nabi Idris menjawab, "Dan saya tidak akan keluar dari sana, surga." Maka, kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat Ridwan bahwa Nabi Idris akan tetap tinggal di surga selamanya. Wahab bin Manbah berkata, Nabi Idris diangkat ke langit sudah ketiak berusia 365 tahun. Menurut Ibnu Al-Jauzi, Nabi Idris dan Nabi Isa hidup bersama di langit. Nabi Idris berada di langit Sab 4 sedangkan Nabi Isa berada di langit Sab-Sab. Mereka beribadah hanya sekali saja dan setelah itu mereka berada di surga. Firman Allah, "Dan ingatlah di dalam kitab Nabi Idris. Sesungguhnya beliau adalah seorang nabi yang jujur, dan kami mengangkatnya di tempat yang tinggi." Imam Kasai berkata, tiada henti-hentinya Nabi Idris berkeliling dan menikmati kenikmatan surak seperti layaknya malaikat. Melihat kenyataan itu timbullah kecemburuan dari para malaikat. Kemudian mereka mengadu pada Allah, "Duhai Tuhan dan junjungan kami, mengapa Engkau jadikan seorang hamba, makhluk berdosa ini menempati posisi kami yang selalu dekat padamu?" Maka Allah berfirman, "Kalian telah menghina keturunan Adam atas kelakuan mereka. Jikalau kami memberimu nafsu, syahwat dan kesenangan, seperti Bani Adam niscaya kalian akan melakukan kemaksiatan dan dosa-doa melebihi mereka, anak cucu Adam." Para malaikat berkata, "Maha suci Engkau Tuhan kami. Tidak pantas bagi kami untuk bermaksiat kepadamu." Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat untuk memilih dua malaikat di antara para malaikat-malaikat yang paling baik. Para malaikat memilih Harut dan Marut sebagai malaikat terbaik di antara para malaikat yang terbaik. Kemudian Allah menurunkan kedua malaikat itu ke bumi dan memberinya nafsu layaknya manusia. Di siang hari, malaikat Harut dan Marut turun ke bumi menjadi hakim bagi ras manusia. Mereka melarang manusia untuk berbuat maksiat, syirik, membunuh sesamanya tanpa hak, berzina dan meminum khamar. Dan di malam hari mereka berdua kembali ke langit dan menjadi malaikat lagi. Kejadian itu berlangsung selama 31 hari. Hingga suatu saat datanglah seorang wanita dari Paris bernama Zahra. Wajahnya yang cantik dengan rambutnya tergerai ringan, meminta peradilan dari malaikat Harut dan Marut mengenai problem kehidupannya. Di hari kedua, wanita itu datang lagi ke persidangan dan kedua malaikat itu pun saling bertatap dan berbisik untuk merayu dan menyatakan cinta mereka kepada wanita itu. Namun sayang, cinta mereka ditolak. Di hari persidangan ketiga, wanita itu datang lagi dan berkata, "Aku bisa menerima cinta kalian. Dengan syarat, kalian harus mau menyembah berhala seperti sesembahanku dan mau meminum khamar." Kedua malaikat itu berkata, "Apa tidak ada cara lain selain yang kau syaratkan itu? Karena Tuhan kami melarang kami untuk melakukan hal itu." Maka wanita itu pun bertolak dari mereka. Semakin hari kedua malaikat itu semakin penasaran akan ihwal wanita pujaannya itu. Mereka benar-benar jatuh cinta kepadanya tanpa bisa dibendung lagi. Saking cintanya, mereka memutuskan untuk mendatangi rumahnya.
Setelah mengetuk pintu, wanita pujaannya pun membukakan pintu dan menyuruh mereka masuk. Sambil menikmati hidangan yang disediakan, kedua malaikat itu mengutarakan isi hatinya masing-masing. Lalu wanita itu berkata, "Jika kalian tidak mau menyembah berhala, maka bunuh saja aku." Malaikat itu menjawab, "Kami tidak bisa melakukan hal itu, karena syirik dan pembunuhan merupakan dosa paling besar." Wanita itu berkata lagi, "Jika kalian takut akan dosa karena syirik dan pembunuhan, maka minumlah khamar ini. Dosanya pasti lebih ringan." Akhirnya mereka mengiyakan apa yang menjadi permintaan wanita itu dan segera meneguk khamar yang ada di depannya. Mereka menganggap bahwa meminum khamar merupakan kecil dan bisa langsung bertaubat kepada Allah. Setelah mereka meminum khamar, badan mereka menjadi terasa ringan lantaran mabuk. Tanpa sadar, mereka mendekati wanita itu dan menodainya. Anehnya, kelakuan mereka diketahui oleh orang lain. Agar berikat kelakuannya tidak menyebar kemana-mana, akhirnya mereka membunuh orang itu. Setelah membunuh, wanita yang dinodainya tadi menyuruh mereka untuk bersujud kepada berhala, maka bersujudlah mereka kepada berhala. Imam Kasai berkata, setelah Harut dan Marut menuruti semua perintah wanita pujaannya, meminum khamar, berzinah dan melakukan pembunuhan, mereka hendak terbang ke langit. Namun mereka tidak bisa terbang lagi seperti biasanya lantaran sayap-sayapnya telah patah. Mereka meratap sedih dan memohon pada Nabi Idris untuk memintakan ampunan kepada Allah dan berkata, "Kami telah melihatmu terbang ke langit dengan bantuan ibadahmu, seperti penduduk bumi lainnya. Maka dari itu bantulah kami, duhai Idris." Maka Nabi Idris pun memintakan ampunan untuk mereka dan Allah menghendaki memberi pilihan kepada Nabi Idris atas mereka disiksa di dunia atau di akhirat. Nabi Idris memilih untuk mereka disiksa di dunia saja. Kedua malaikat itu disiksa dengan selalu merasakan haus dan dahaga. Antara rambut dan kaki mereka digantung di dalam sumur di daerah Babilonia dengan rantai besi. Antara hidung dan bibirnya ditarik hingga bergerak seluas bumi. Seluruh asap sedunia masuk ke dalam lubang hidungnya sebagai siksa tambahan untuk mereka. Kedua mata mereka melotot dan wajah mereka menghitam hingga datangnya hari kiamat. Dalam satu riwayat diceritakan, ada seseorang pernah datang ke sana, menemui kedua malaikat itu, untuk belajar ilmu sihir. Namun lelaki tersebut kaget saat melihat keadaan mereka. Seketika lelaki itu mengucapkan kalimat syahadat, "Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar suara itu, malaikat Harut dan Marut bertanya kepadanya, "Kamu ini umatnya siapa?" Ia menjawab, "Umat Muhammad." Malaikat itu berkata, "Apakah Muhammad sudah diutus?" Ia menjawab, "Ya." Mereka berkata, "Alhamdulillah. Hukumanku akan selesai karena kiamat sudah dekat." Dalam sebuah riwayat, semasa Nabi Idris diangkat ke langit, beliau memiliki seorang anak laki-laki bernama Mutawasilih yang meneruskan perjuangan ayahnya demi menegakkan agama Allah. Beliau memimpin umatnya dengan rasa aman dan keadilan, sehingga rakyatnya merasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Seluruh wasiat yang pernah didapat dari kakeknya Uknu kepada Nabi Idris kini berada di tangan Mutawasilih, termasuk Nur Muhammad pun pindah di keningnya. Kemudian Mutawasilih menyerahkan seluruh wasiat ayahnya kepada putranya bernama Lamik. Menurut Imam Kasai, Lamik kekuatan yang luar biasa, kuat dalam ibadahnya dan kuat dalam fisiknya. Beliau mampu membalikkan gurun dan mampu mengangkat gunung dengan tangannya sendiri. Suatu ketika Lamik berjalan-jalan di sebuah gurun, beliau bertemu dengan seorang bocah dengan wajah yang amat cantik sedang menggembalakan kambing-kambingnya.
Lamik mencoba untuk mendekatinya dan bertanya, "Duhai gadis, siapa namamu dan dari mana asalmu?" Gadis itu menjawab, "Namaku Fainusa binti Iklil bin Kabil." Lamik pun berkata lagi, "Andaikan engkau sudah dewasa maka aku akan meminangmu dan menikahimu." Ketika sang gadis itu telah dewasa, datanglah Lamik untuk menemui sang gadis itu di tempat biasanya ia menggembalakan kambing-kambingnya. Sang gadis itu berkata, "Alu sudah dewasa. Usiaku sudah mencapai 230 tahun. Datanglah ke orang tuaku dan pinanglah aku." Setelah mendengar jawaban dari sang gadisnya, datanglah Lamik ke rumah orang tuanya Iklil dan menikahinya. Setelah berbulan-bulan, hamilah Fainusa. Namun dari kehamilannya itu bukan kebahagiaan yang ia rasakan, tetapi rasa ketakutan yang selalu menghantuinya siang dan malam. Lantaran di pemukiman yang ia tinggali dikuasai oleh penguasa, raja, yang lalim. Raja itu hendak membunuh semua bayi yang lahir laki-laki. Menjelang kelahiran anaknya yang pertama, Fainusa melarikan diri ke goa untuk menyelamatkan bayinya dari kejaran para pembunuh bayaran sang raja. Di dalam goa, Fainusa melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan dengan wajah berseri. Bayi yang baru lahir itu diberi nama Yasikur, dalam bahasa Ibrani disebut Abdul Gofar. Dalam keadaan ketakutan dan kekhawatiran, bayi itu hendak ditinggalkan oleh ibunya di dalam goa sendirian. Sambil menjerit dan ketakutan akan kehilangan anaknya yang baru saja dilahirkan, tiba-tiba anak itu dapat berbicara. "Ya Ummah, la tahofi, alaya. Fainalazi holakoni, ya faduni." Duhai ibu, janganlah engkau takut akan diriku. Sesungguhnya Zat Allah, yang telah menciptakanku dan akan menjagaku. Setelah mendengar perkataan putranya, hati Fainusa mulai tenang dan mengurungkan niatnya untuk meninggalkan anaknya di dalam goa sendirian. Selama 40 hari lamanya, setiap utusan yang hendak membunuh anak di dalam goa itu atas kehendak Allah pasti atau hilang entah kemana. Setelah Lamik bin Mutausili wafat, Nur Muhammad itu pindah ke anaknya yaitu Yasikur Abdul Gofar. Saat anak itu baru saja dilahirkan, suara pertama kali yang ia dengar adalah jeritan ibunya. Jeritan dalam bahasa Arab artinya tanawaha, sehingga kemudian hari anak-anak itu dikenal dengan panggilan Nuh, Nabi Nuh. Setelah Yasikur Abdul Gofar Nuh ini dewasa, beliau mengikuti jejak ibunya, yakni menggembalakan kambing. Tapi kambing yang dihembalakan Nuh ini milik orang lain, dan dia mendapatkan untuk menghidupi dirinya dan ibunya dari hasil penggembalaannya. Wallahu alam. Terima kasih telah menonton video ini.